Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisat Abdillah dari kelas A Perbankan Syariah dengan NIM terakhir 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS. Oke, langsung saja. Kita masuk pertama ke fungsi linear. Sebelum ke fungsi linear, kita masuk ke definisi fungsi terlebih dahulu. Jadi fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Unsur pembentuk fungsi yang pertama adalah variabel, ada koefisien dan konstanta. Misal fungsi seperti ini. Y sama dengan 3 plus 2x, atau bisa dibalik. Variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dimaksud dengan variabel independen yaitu variabel yang berdiri sendiri, yaitu x ini, dependen itu y. Nah, maksudnya dependen itu karena ketergantungan. Jadi suatu hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan, artinya y ini tergantung nilai x. Jadi ketika x nya 0, y nya 3, ketika x nya 1, y nya 5. Dan koefisien ini adalah nilai yang terkait dengan variabel ini, dan konstanta itu nilai yang berdiri sendiri atau 3. Selanjutnya kita masuk ke penggambaran fungsi linear. Penggambaran fungsi linear ini bisa dibentuk dalam diagram Cartesius dengan garis horizontal x dan garis vertikal y. Misal ada fungsi y sama dengan 3 plus 2x. Kita di sini menggunakan tracing proses. Jadi memasukkan nilai x secara bebas. Misal x0 maka y3, x1 maka y5, dan x2 maka y7, dan seterusnya. Begitu juga dengan ini, ketika x nya 0, y nya 6, ketika x nya 1, y nya 4. Dan kenapa ini naik dan turun? Karena ini plus dan ini minus. Dan angka ini menunjukkan selisihnya 2 dan 2. Jadi 3, 5, 7, 9, 11, 13 itu selisihnya 2, dan 6, 4, 2, 0, min 2 itu selisihnya juga 2. Selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan. Yang pertama teori permintaan, yaitu semakin harganya naik maka permintaannya turun, dan semakin harganya turun maka permintaannya naik. Dan bentuk kurvanya seperti ini. Ketika harganya tinggi maka jumlah permintaannya rendah, dan ketika harganya rendah jumlah permintaannya tinggi. Dengan rumus QD sama dengan A min BP, atau PD sama dengan A per B min A1 per PG. Dan A ini sebagai konstanta dan B nya ini sebagai sensitivitas terhadap harga. Dan ini bentuk kurvanya turun karena ini minus ya, jadi turun. Langsung kita masuk ke fungsi penawaran. Yang pertama teori penawaran. Ketika harga naik maka penawarannya juga naik, dan ketika harga turun maka penawarannya juga turun. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Naik, jadi berbanding lurus. Ketika harga naik maka penawaran naik, dan harga turun maka penawaran turun.
berbanding lurus, sedangkan teori permintaan itu berbanding terbalik, maka kurvanya turun. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus BB atau PS sama dengan A per B plus 1 per BG. Ini plus karena naik, dan A ini sebagai nilai awal di sini. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar. Disebut keseimbangan pasar jika QS sama dengan QD atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Maka kurvanya bentuknya gabungan dari kurva permintaan dengan kurva penawaran. Di titik ini disebut titik equilibrium. Maka terbentuk QE, PE atau jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan. P ini sebagai price ya atau harga, dan quantity, dan Q sebagai quantity atau jumlah. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Diketahui QD sama dengan 100 min 2P dan QS sama dengan 20 plus 3P. Tentukan harga keseimbangan atau PE dan jumlah keseimbangan atau QE. Kita langsung masukin ke rumus. Sini. QS sama dengan QD. QS nya 20 plus 3P dan QD nya 100 min 2P. P nya kita pindah ke sini, 20 pindah ke sini, 5P sama dengan 20 titik minus 80, P nya sama dengan 16 ya. Ini PE atau harga keseimbangan. Jika kita mau mencari jumlah keseimbangan, ini langsung masukin ke salah satu. Misal ke sini 100 min 2P, jadi 100 min 2 kali P nya ini 16, jadi 100 min 32 sama dengan 68. Nah ini QE. Jadi harga keseimbangannya 16 dan jumlah keseimbangannya 68. Jadi titiknya ini QE sama QE, PE itu 68,16. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.